Preview. Preview. Shalom Bapak Ibu yang hadir secara onsite di tempat ini. Shalom juga bagi Bapak Ibu dan saudara-saudari yang hadir secara online. Sebentar kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu, apa kabarnya Bapak Ibu pada pagi hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Yuk Bapak Ibu, kita mau sama-sama memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur Tuhan sebab kejadian kami dahsyat dan ajaib. Ajaib yang Tuhan buat dan jiwa kami selalu menyadarinya. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Terima kasih untuk setiap kebaikan Tuhan, baik dalam hidup kami secara pribadi maupun bagi pelayanan di tempat ini Tuhan. Kami sungguh melihat kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada setiap kami. Kami sungguh melihat penyertaan Tuhan terhadap pelayanan di Kabar Baik sungguh nyata Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kami gak mau lagi setelah kemarin Tuhan tanggal 25 Mei, Tuhan sibakan mujizat demi mujizat Tuhan. Gak ada lagi kata takut untuk setiap kami Tuhan. Kami mau melangkah dengan berani Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kalau sebentar Tuhan kami akan memulai ibadah kami percaya Tuhan ada hadirat Tuhan nyata atas setiap kami. Tuhan berbicara kepada setiap kami pribadi dengan pribadi Tuhan. Kami mau merasakan hadirat Tuhan. Bahkan Tuhan kami mau naikkan pujian penyembahan sebab cuma Tuhan saja yang layak untuk dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa Tuhan biar kerajaan Tuhan bertahta atas setiap puji penyembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Tuhan pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, yang siap untuk memuji dan menyembah Tuhan sama-sama dengan saya katakan amin. Apa kabar kita Bapak Ibu hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Boleh ketika kita bilang aku dan kaunya boleh coba berhadap-hadapan, kasih tahu, tunjuk ke Bapak Ibu yang ada di sebelah kanan kiri dan belakang kita ya Bapak Ibu ya. Apa kabar kita hari ini? Bersama Yesus, aku dan kau dahsyat, luar biasa. Yes. Luar biasa. Kita mau memuji nama Tuhan sebab kita diberkati sama Tuhan. Kasih setiamu gak pernah berakhir Tuhan. Bahkan kasih setia Tuhan nyata atas setiap kami. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Boleh yuk ikutin gerakan kita yuk. Aku dilimpahi. Amin. Karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bertepuk tangan di Bapak Ibu yuk. Kasih setiamu selalu nyata bagi setiap kami Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku. Hikmat dan kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya. Dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku dengan percaya diri katakan aku dilimpahi. Karena Allah
dilimpahi, sebab Allah sanggup, amin, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Bersama-sama tepuk tangan di atas kepala yuk. Bapa Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagi. Katakan sebab Allah sanggup, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Tepuk tangan di atas kepala yuk. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Sama-sama lompat boleh yuk Bapak Ibu. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup, amin Tuhan, untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Percaya bahwa Tuhan sedang memberkati kita untuk gedung yang baru bagi Sekolah Kabar Baik, amin. Amin. Sebab kami punya Allah yang dahsyat, Engkau adalah Allah yang dahsyat. Yes. Kita mau sama-sama katakan Allahku dahsyat. Mari sama-sama tepuk tangan Bapak Ibu. Biar setiap makhluk memuji dan menyembah Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah, amin. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, amin. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Katakan Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat berkuasa, di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Biar kemuliaan disaksikan, kemuliaannya dan kebesarannya diceritakan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung
dahsyat, Allahku dahsyat, berkuasa di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allah yang dahsyat, Tuhan, berkuasa di surga bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa di surga bumi sujud menyembah, tinggikan katakan Allah kami dahsyat, Ku dahsyat, berkuasa di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Sama-sama ikutin saya yuk Bapak Ibu yuk. Allahku dahsyat, Dia berkuasa di surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa di surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa di surga bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat, Dia berkuasa di surga bumi sujud menyembah. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan dari pulau-pulau, lembah-lembah, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, tinggi, yang tinggi. Allahku dahsyat, berkuasa di surga bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat, berkuasa di seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan nama-Mu. Katakan biar tinggi nama Tuhan, tinggikan nama-Mu. Tinggikan nama-Mu. Allahku dahsyat. Haleluya. Yes. Haleluya. Sebelum duduk, tepuk bahu kanan kirinya, bilang, kalau Allah kita dahsyat, Bapak juga dahsyat, Ibu juga dahsyat. Amin. Kita dahsyat, Kak Esther dahsyat. Haleluya. Boleh silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kami percaya Tuhan, bahwa Tuhanlah yang berperang ganti kami, melakukan perkara-perkara hebat dalam hidup kami. Kalau hari ini kami dapat beribadah, bukan berarti kami gak punya masalah, tapi karena kami tahu ada Allah yang berperang menghadapi masalah kami, dan kami menang di dalamnya. Sehingga kami dapat beribadah dengan penuh sukacita, kami beribadah dengan penuh rasa syukur, dan kami beribadah dengan penuh kemenangan. Karena kami tahu Tuhan yang memenangkan semua pertandingan, Tuhan yang memenangkan semua perlombaan, dan Tuhan yang memberikan kami kemenangan demi kemenangan. Dan kami percaya Tuhan, ketika Engkau naik ke surga, menyatakan kemuliaan-Mu, Kau mencurahkan Roh Kudus dalam hidup kami, dan Roh Kudus yang ada dalam diri kami memberikan kami roh keberanian, memberikan kami kuasa untuk bertindak, melangkah sesuai firman. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Terima kasih Bapa. Kami nyatakan pujian kami di hadapan-Mu Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang berperang ganti setiap kami. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Mari katakan dengan penuh iman. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, namun karena kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam keterbatasanku, aku berserah penuh, dan kami naikkan, ku naikkan pujian. Berjalan
kekuatanku sirna. Kau bermegah di dalam kelemahanku. Mari perkatakan, Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami mau bawa pujian ini di hadapan-Mu Tuhan. Yes. Bahkan di dalam keterbatasan kami, Kuasa-Mu sempurna Tuhan. Mari jemaat Tuhan katakan pujian ini. Dalam keterbatasanku, dalam keterbatasanku, aku berserah penuh. Ku naikkan pujian, berjalan denganmu Tuhan. Ketakutanku sirna, Kau bermegah di dalam kelemahanku. Mari sambil angkat tangan kita nyatakan pujian ini. Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau gagah perkasa, Kau raja yang membela. Kau megah sempurna, Kau tidak terkalahkan. Kuasa-Mu dalamku selalu. Katakan kuasa-Mu dalamku selalu. Kuasa-Mu dalamku selalu. Kau kemenanganku. Sungguh Kau kemenangan. Tuhanlah yang berperang ganti setiap kita. Kaulah kemenangan Tuhan. Sungguh Kau kemenangan. Mari katakan kehebatan Tuhan. Perkatakan betapa Engkau Allah yang hebat. Engkau Allah yang dahsyat. Engkau yang memberi kemenangan. Engkau Allah yang memberikan mujizat. Engkau yang memberikan pertolongan. Engkau Allah yang membebaskan setiap kami. Kau kemenangan. Kau Raja pembela kami. Allah yang perkasa, Allah yang heran. Allah yang heran. Oh Tuhan, Kau Allah yang megah dan sempurna. Karyamu tidak ada yang gagal. Perbuatanmu tidak ada yang gagal dalam hidup kami. Kau sempurna, oh Kau sempurna.
Kau heran di dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan. Hari ini kami memutuskan, ketika kami mengalami kelemahan, yang kami katakan bukan sungut-sungut, tapi yang kami katakan adalah firman Allah di dalam kami mengerjakan perkara-perkara hebat. Ketika kami mengalami ketakutan, yang kami perkatakan adalah di dalam Yesus ada roh keberanian. Ketika kami sedang menghadapi keputusasaan, tidak ada harapan, semuanya gagal, maka kami akan perkatakan, bersama Yesus kami cakap menanggung segala sesuatu. Dan Allah yang berperang di dalam kami akan melakukannya seperti apa yang kami perkatakan. Dan mulai hari ini kami mau nyatakan, ke Allah yang besar di dalam kami, ke Allah yang nyata di dalam kami. Tuhan, Kau bergerak dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa. Yes Jesus. Sekali lagi angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau berkatakan, Tuhan, Kau berperang bagi kami, merebut kemenangan. Yes Jesus. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Dengan penuh iman katakan, Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku. Mari sambil berdiri katakan, Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Sambil tepuk tangan buat Allah kita. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Sorak-sorai kemenangan, bukan dengan kuatku. Lebih lagi, wow, yes. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Oh Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Bukan dengan kuatku, bukan dengan kuatku. Lebih lagi, Tuhan, Kau yang berperang. Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Dengan sorak-sorai kami katakan, Tuhan, Kau yang berperang bagiku. Oh, oh, oh. Dengan kuat, yes, namun karena kasih. Tepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Kami nyatakan Kau Allah yang hebat, Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat Tuhan. Yes, terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau yang hadir di tengah kami, yang memenangkan semua peperangan, mengalahkan sakit kami, mengambil semua ketakutan kami, dan memberikan kami kuasa. Sehingga ketika kami melakukan apapun, kami mengerjakannya dengan penuh kuasa dari Roh Kudus. Terima kasih Tuhan yang ajaib. Kebenaran firman Tuhan mengubahkan hati kami, menerangi jalan-jalan kami, memberikan kami petunjuk. Tuhan mengurapi setiap kami, secara khusus hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Taruhkan kuasa, urapan, pengertian, hikmat Allah, pewahyuan dari surga turun atas patah-Mu Tuhan. Makasih Tuhan yang baik, pengertian yang luar biasa Tuhan berikan dalam hati kami, sehingga kami tahu bagaimana mempraktekkan firman Allah dalam hidup kami. Terpujilah Tuhan yang ajaib, kami mengucap syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Ya, shalom semuanya. Selamat pagi. Ya, hari ini tentu menjadi hari yang lebih berbeda, lebih lega bagi beberapa panitia walaupun tugas belum berakhir ya. Kenapa? Hari minggu lalu saya sempat sampaikan bahwa pada hari minggu depan yaitu sekarang tentu ada cerita tentang apapun yang terjadi pada tanggal 25 Mei, betul ya saya bicara itu. Saudara-saudara, saya percaya
ketika Tuhan memberikan perintah, dia tidak pernah memberikan perintah tanpa memperlengkapi, ya. Nggak mungkin orang suruh buat sesuatu, Tuhan kasihnya cek bodong begitu ya, tidak ada modal apapun. Nah, ini mengingatkan kita semua juga tentang tema kita bulan ini, tentang size of says, ukuran dari perebutan ya. Size of saying kita. Seberapa besar sih ukuran kita untuk memiliki iman yang besar, keyakinan yang besar bahwa Tuhan mampu melakukan perkara besar di dalam diri kita. Saudara, kalau saudara lihat langsung di sana, itu kelihatan sekali spektanya acara itu, betul ya Bu Rosida ya. Kita bagaikan sedang berada di sebuah panggung spektakulernya idol begitu ya. Padahal yang tampil di atas itu adalah anak-anak kecil ya. Tapi bisa tampil sebegitu dahsyat ya. Bahkan sampai Coach Jason, bahkan juga Bang Michael Panjaitan pun merasa wow, apa yang terjadi di GR sama yang terjadi pada saat tampil itu beda. Maksudnya beda gini, bukan berarti di GR nggak bagus ya. Di GR bagus, cuma aura spektanya itu nggak keluar begitu ya. Tapi begitu jamnya mereka performs, spektanya keluar begitu ya. Dan saya sendiri pun melihat wow, keren banget gitu ya. Saudara-saudara, bahkan sampai yang melihat di IG Live pun merasakan spektanya ya. Saudara, kenapa begitu? Karena kita jaga size of saying yang ada pada kita ya. Kita jaga ukuran yang Tuhan sudah tempatkan di dalam diri kita. Jangan mundur, jangan lemah, jangan dikuasai oleh ketakutan dan kekhawatiran. Saudara, hari ini adalah hari Pentakos ya, Pentakosta, hari ke-50. Kita menjadi bisa lebih paham bahwa di hari ke-50 itu terjadi pencurahan Roh Kudus. Tapi waktu itu kan murid-murid Yesus belum tahu loh. Mereka disuruh kembali ke Yerusalem. Kapan Roh Kudus itu turun? Nggak tahu. Memang mereka tahu ada hari ke-50 ya. Tapi mereka belum punya jaminan, mereka 10 hari untuk menunggu ini ya. Lukas 24 dulu sebelum saya masuk ke dalam PPT. Lukas 24, penulis yang sama dengan kisah para rasul. Lukas 24 ayat 47. Bapak Lukas bilang begini ya. Dan lagi dalam berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa, harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Harus diberitakan. Saudara, kita punya tanggung jawab ya, memberitakan kabar baik. Terutama juga dalam hal pendidikan kepada anak-anak. Saudara, ini juga Tuhan kerjakan. Sejak tanggal 25 Mei kemarin, berita ini sudah tidak lagi dibantu beritanya oleh mulut kita doang ya. Ada 6 media massa yang memberitakan acara tersebut ya. Itu di luar dari nalar kita loh saudara ya. Kalau kita pikir untuk apa sih ngeliput sekolah kecil kayak gini ya. Sampai 6 media massa ya. Malah tadinya ada satu televisi juga swasta itu ingin datang meliput, tapi entah bagaimana belum terjadi menjadi kenyataan begitu. Terus TVRI saudara ya, dari zamannya saya, dari zaman papanya saya gitu ya. Ya memang TVRI sudah ada ya. Saudara, itu kan sesuatu yang luar biasa ya. Berita ini harus disampaikan. Jangan kalah sama 6 media massa, jangan sampai kalah sama TVRI begitu ya. Masa akhirnya berita tentang kabar baik ini diberitakan, disampaikannya lebih kencang oleh mereka dibandingkan dari kita sendiri. Kenapa jangan sampai begitu? Karena ayat 48 bilang begini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kenapa Yesus bilang kepada murid-muridnya,
bahwa kamu harus menyampaikan berita ini kepada segala bangsa, mulai dari sini nih, dari Yerusalem. Kenapa? Karena kamu adalah saksi dari semua ini. Saudaraku, kita yang ada di keluarga besar Kabar Baik, kita saksi nyata loh, ya. Kita saksi nyata. Kita di sini ada anak kita yang tampil begitu. Kita jadi saksi nyata kok. Anak kita latihan, ya. Kemarin ketika sampai di sana saya bilang sama Bude Am, Bude siap-siap nanti ada host cilik namanya Bondan. Oh yang benar Pak Tamto, iya nanti lihat aja ada host cilik namanya Bondan. Saudara, kalau bukan karena Tuhan, panggung itu tidak akan pernah diberikan kepada Bondan, betul enggak? Dan Bondan, Bude Am, mamanya Bondan itu juga adalah saksi dari pergerakan yang ada di tempat ini. Malah saya kenal Bude Am dan juga orang tuanya sudah lama sekali ya, sejak awal persekutuan Kabar Baik ini dilakukan. Saudara-saudara, kita adalah saksi dari semua kegerakan Kabar Baik ini. Bahkan kita menjadi pelaku di dalam kegerakan ini. Jangan sampai kita tidak sampaikan berita ini, ya. Bagaimana caranya? Ayat 49 dikatakan. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan oleh Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Kamu harus tetap berada di kota ini, Yerusalem maksudnya. Dan kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Jadi dikatakan kamu harus menyampaikan berita ini kepada bangsa-bangsa mulai dari Yerusalem. Karena itu kamu harus tetap ada tinggal di kota ini. Sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Itu ngomongnya masih di Yerusalem, saudara ya. Ayat 50-nya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya memberkati mereka. Inilah tempat di mana Yesus terangkat ke surga. Jadi hari itu ada pergerakan besar yang dilakukan oleh murid-muridnya. Yesus menyampaikan pesan di Yerusalem. Selesai dia menyampaikan pesan, mereka semua murid-murid dibawa oleh Yesus naik ke sebuah tempat dekat Betania di luar kota. Saya tidak tahu naik ojol apa. Yang saya tahu kayaknya sih jalan kaki ya, waktu itu belum ada ojol ya. Jalan kaki dulu keluar kota, naik, mendaki. Setelah selesai, apa yang terjadi? Mereka turun, ya, bayar harga karena dia ingat pesan harus kembali ke Yerusalem. Dan semua dimulai dari Yerusalem. Dan di Yerusalem itulah engkau akan menerima kekuasaan, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang maha tinggi. Saudara, kita lihat sekarang ke PPT kita tentang bahwa Tuhan ingin memperlengkapi kita. Di Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa persis seperti yang dikatakan Yesus ya. Di Lukas 24. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku ke Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Tuhan tidak pernah memberikan perintah tanpa ngasih modal. Tuhan gak mungkin menyuruh kita bergerak tanpa kita diberikan modal, kekuatan, kuasa. Gak mungkin ngasih cek kosong. Saudara, untuk melaksanakan charity gala dinner yang spekta itu uangnya bukan berarti sudah ada sejak pertama kali Ibu Mari ngomong di sini nih, di mimbar ini ya. Dan tidak lama berikutnya langsung membentuk panitia, membuang undi siapa ketua panitianya ya, itu situasi yang menegangkan itu ya. Nanti Pak saya kasih uang undian itu ya, untuk kita bikin, bukan untuk Bapak, untuk kita jadikan monumen.
uang Rp1.000 saudara. Saudara, jadi saksi dimulai dari Yerusalem. Saudara-saudara, dipenuhi enggak apa yang dikatakan oleh Tuhan? Dipenuhi loh. Ya. Tuhan menjadikan apa yang diperkatakannya terpenuhi. Sama halnya ketika pertama kali kita dapatkan dari mulut Ibu Gembala kita tentang Charity Gala Dinner. Ketika Roh Kudus turun, maka ada kuasa dan kita akan menjadi saksi. Saudara-saudara, ketika Roh Kudus menggerakkan Ibu Mari menyampaikan tentang Charity Gala Dinner, saya percaya saat itu sebenarnya sudah ada transfer spirit kepada kita. Semangat untuk melaksanakan Charity Gala Dinner. Walaupun sampai H-7 kita masih bingung siapa-siapa yang confirm untuk hadir. Ya. Karena masih sedikit sekali yang mengkonfirmasikan kehadirannya. Tapi syukur kepada Allah, kita tidak bergeming, kita tidak takut, kita tidak ragu. Kenapa? Karena Roh Allah terus membimbing kita. Sehingga kita punya kuasa untuk mengalahkan ketakutan kita. Dan kita tetap bersaksi kemana-mana. Nanti ya ada Charity Gala Dinner. Datang ya Pak, kita sama-sama merayakan di sana. Ini yang saya katakan iman yang upsize ya. Dulu murid-murid Yesus menjadi saksi karena ada Yesusnya. Ya. Dan daerahnya cuma sekitar di mana Yesus ada, ya di situlah jadi kesaksian. Tapi ini dikatakan kamu akan menjadi saksiku bukan cuma di Yerusalem, tapi seluruh Yudea dan seluruh Samaria dan juga sampai ke ujung bumi. Kapasitasnya diperbesar, size of saying-nya diperbesar. Saudara, kita pun sama. Kapasitas kita diperbesar kemarin tanggal 25 ya. Kita yang belum pernah mengadakan gala dinner, bahkan mungkin bukan hanya mengadakan gala dinner, mungkin kita sampai usia kita saat ini baru kemarin lah kita pernah makan di gala dinner ya. Ibu Ija pernah nggak duduk di gala dinner sebelumnya? Pernah? Oh pernah ya? Wah, beruntung tuh Ibu Ija, udah pernah. Ada orang yang belum pernah ikut gala dinner loh ya. Yang saya ingat dulu saya ikut gala dinner itu karena gala dinner Miss Earth ya. Wah itu kita udah dijaga juga tuh sikapnya segala macam gitu ya. Karena gala dinner beda dengan dinner loh. Ya. Gala dinner beda dengan acara pernikahan yang duduk meja, beda banget ya. Karena rundownnya dibikin begitu ketat kalau di gala dinner ya. Saudara, tapi Tuhan jadikan kita mampu melakukannya. Kisah 2 ayat 1. Ketika Yesus terangkat, murid-muridnya ingat, ada perintah nih. Nanti kita diperlengkapi. Di mana? Di Yerusalem. Dia balik lagi dulu ke Yerusalem. Lihat ya, dari Yerusalem Yesus ngomong, terus dibawa keluar kota. Setelah Yesus terangkat, dia nggak lupa. Nggak istirahat dulu, enggak tuh. Langsung dia balik ke Yerusalem. Berkumpul di satu tempat, berkumpul di tempat yang tepat. Saudara, di manakah tempat yang tepat bagi kita? Ada banyak orang nggak jelas. Kalau ditanya, kamu beribadah di mana? Pakai dulu ya. Kalau saya ditanya, kamu beribadah di mana? GBK Berbaik. Kalau dia tidak tanya gembalanya, pasti itu orang nggak akan tahu bahwa saya adalah diizinkan Tuhan jadi gembalanya, betul nggak? Ya pertanyaan selalu, kamu Tamto sekarang ibadah di mana? Di GBK Berbaik. Kalau pertanyaan sampai situ selesai tuh, ya nggak akan diketahui siapa gembalanya. Tapi kadang-kadang ada yang nanya lagi, siapa jadi gembalanya? Kebetulan namanya Sutamto Fajar. Oh lo jadi gembala, kocak lu bisa jadi gembala. Ya, itu pasti teman ya. Tapi saya tahu alamat saya. This is my home.
Kan konyol juga kalau misalnya diizinkan Tuhan nih. Saya jalan-jalan ya ke Labuan Bajo ya. Ya kalau enggak Labuan Priok lah, itu pelabuhannya. Labuan Bajo lah ya. Terus saya bingung dong, pulang saya rumahnya mau pulang kemana. Itu namanya ngaco saudara ya. Saya pasti harus tahu. Sehebat-hebatnya Bang Hendra ya. Ini Bang Hendra anak saya nih. Sampai tahu loh di mana ada kamera CCTV yang bisa tilang ya, Hendra ya. Tuh, sampai tahu loh. Apal. Tapi konyolnya gini ya. Sehebat-hebatnya Bang Hendra. Setelah nganter nih Tika seharian, tahu-tahu dia bingung. Rumah gue di mana ya? Dia telepon istrinya. Dek, Tika Sherlock dong, aduh. Itu benar-benar kacau kalau sampai pernah nggak gitu Tika? Nggak ya? Nah, iya, kenapa? Karena Hendra tahu tempat yang tepat rumah dia yang mana begitu ya. Nggak mungkin dia chatting sama istrinya bilang Sherlock dong. Kita harus tahu tempat kita. Ya. Saudara-saudara, saya dan Ibu Mari dan beberapa yang diutus sempat menjadi pembicara, Esther, Pak Irwan. Kemana-mana kita selalu ngomong kok. Kami ada gereja, kabar baik. Kami juga ada sekolah, kabar baik. Itu menjadi tanggung jawab kita untuk kita beritakan, saudara ya. Memang tempat ini kecil, yes. Memang sekolah ini kecil, yes. So what dengan tempat yang kecil ini? Untuk hal terbaik apapun yang Tuhan percayakan pada kita di tempat kecil ini. Untuk hal apapun yang Tuhan berikan. Ini adalah rumahmu, ini adalah rumahku saudara. Harus bangga dengan tempat ini. Dan kita lakukan apapun yang bisa kita lakukan untuk keluarga ini, untuk tempat ini. Kisah 2 ayat 14. Saudara tentu tahu ya. Ada satu murid Yesus yang menyangkali Yesus sampai 3 kali. Kenapa? Karena takut. Padahal di Getsemani dia bilang sama Yesus, siapa orang yang mau nangkep engkau? Berhadapan dulu sama aku. Keren ya. Tapi ternyata dia sangkal Yesus 3 kali. Tapi ketika setelah Roh Kudus turun atasnya, lihat apa yang terjadi. Maka bangkitlah Petrus. Bangkit berdiri dengan ke-11 rasul itu. Dan dengan suara nyaring. Gak pelan-pelan. Gak ngomong gini. Begini. Tadi itu Roh Kudus itu turun kena ke kami. Enggak tuh. Ya. Dengan berani memberitakan. Saudara-saudara, kalau saudara dengar TVRI yang berita tentang kita ya, Jakarta hari ini, saudara-saudara, dengan percaya diri yang sangat kita bisa lihat ada pada 3 orang yang diwawancarai ya. Yang pertama adalah Ibu Mari, Ibu Gembala. Oke lah, oh ya itu Ibu Gembala udah biasa ya. Yang kedua adalah Pak Irwan, ketua panitia. Oh iyalah, eksekutif di sebuah perusahaan. Oke, keren. Tapi kita nggak bisa ngomong gitu doang karena ada yang diwawancara yang ketiga, namanya Winda. Betul ya? Itu Winda speak up begitu tuh butuh keberanian loh. Karena di depan kamera, persis di depannya tuh kamera ya. Dan itu dia tahu dia akan disiarkan. Dan dengan pede dia ngomong. Sampai ingat sampai reporternya tayangan di ending dari berita itu dia bilang, itu sampai anak itu pengen lo nanti punya ruangan ekskur menari ya kalau nggak salah gitu ya. Sampai diulas loh. Saudara, bangkit dan lakukan saja. Just do it. Saya rasa untuk wawancara kemarin Winda nggak sempat latihan tuh, ya. Malah masih bertanya ya Pak Irwannya, siapa yang bisa saya wawancarai ya?
Kita aja masih mikir siapa yang mau diwawancara itu. Akhirnya udahlah Winda aja. Nah Winda ketika ditarik pun, wah itu perjuangan bagi dia tuh. Sampai kameramennya, reporter bilang, jangan tegang ya dek, jangan tegang ya dek. Padahal kita juga yang nemenin dia jadi tegang juga. Karena aduh ini si Winda gak dipersiapkan. Kalau Winda menjadi co-host udah latihan ya Pak ya. Itu kan kemarin dia untuk jadi, kalau jadi host, dia sudah dilatih ya. Tetapi untuk yang diwawancarai TVRI nggak dilatih tuh sama sekali. Orang ditetapkan hanya kita masih, tadinya kita mikir siapa yang mau diwawancarai. Sangat mendandang. Tapi saya percaya gini saudara, seorang Winda tahu, bangkit saja. Tegak berdiri, lakukan dan katakan dengan suara yang nyaring. Saudara, saya merasa 25 Mei kemarin, seperti yang saya tangkap sebelumnya, Tuhan sedang mengajarkan dan mendemonstrasikan banyak hal 25 Mei itu. Amin. Ayat berikutnya, apa respon orang-orang yang mendengar perkataan dari Petrus yang sempat ketakutan sebelumnya? Ya. Orang-orang menerima perkataannya itu. Orang-orang menerima perkataannya itu. Saudara sekarang, saya mau relating itu dengan charity kita. Saudara, Ibu Mari, Pak Irwan, Winda, hari itu juga bicara hal yang sama. Tentang pengadaan gedung sekolah. Bahkan sampai Winda pun seperti itu. Bahkan Winda menambahkan, ingin ada ruangan ekskur. Ekskur menarik. Saya percaya orang-orang yang mendengar akan menerima perkataannya, katakan amin. Dan memang saudara, dampak dari tayangan itu yang saya blast ke ratusan bahkan ribuan orang. Beberapa orang menerima pesan saya sebelumnya yang tidak sempat membalas, bukannya nggak membalas ya, tidak sempat membalas sampai tanggal 25. Akhirnya Tuhan izinkan jadi sempat membalas setelah tanggal 25. Saya yakin salah satu penyebabnya adalah karena mereka menerima perkataan yang diperkatakan oleh Bu Mari, Pak Irwan, dan juga Winda. Sekarang saudara akan ada banyak orang juga akan menerima perkataan yang sama yang keluar dari mulut saya, dari mulut Anda. Tinggal apakah kita berani berdiri untuk berkata-kata, untuk menyatakan bahwa kita sedang beriman teguh bahwa kita akan diadakan oleh Tuhan satu gedung untuk anak-anak. Tergantung saudara, kita mau nggak nih di hari Pentakosta ini menerima kuasa yang seperti itu. Mestinya kita sudah terima kuasa itu, tinggal kitanya berani berdiri. Kita harus bertambah, kita harus upsize saudara. Bukan hanya menerima di sini, sampai dikatakan pada hari itu jumlah mereka bertambah, memberi diri dibaptis, dan jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Untuk kita ingat saudara, Alkitab zaman dulu mencatat kalau ada 3.000 itu sudah pasti 3.000 apa jenisnya? Kelaminnya laki-laki. Berarti sebenarnya lebih daripada 3.000 jiwa. Dan orang yang sudah dianggap dewasa yang disebut man itu adalah setelah usianya di atas 30 tahun. Berarti ada dong yang di bawah 30 tahun dibaptis, bisa nggak? Bisa hari itu. Sebenarnya lebih daripada 3.000 jiwa. Sekarang ya saudara, rekor terbesar saya membaptis ya. Itu 20-an orang. Itu saya di dalam kolam renang mengkeret saudara ya. Saya ini udah slim ya. Saya ini udah slimming tea saudara. 20 orang itu kan ngebaptis nggak cepet saudara ya. Kan nggak bisa juga. 2 tangan gitu. Itu namanya bukan ngebaptis, itu nyelupin orang saudara ya. Itu aja saya 20 orang saja itu mengkeret.
Ini 12 murid Yesus membaptis kira-kira 3.000 jiwa. Itu pasti lebih dari 3.000 itu totalnya. Minim-minim 5.000 lah. Bayangin 12 orang di Sungai Yordan baptis 3.000 sampai 5.000 orang. Kalau bukan karena sudah terima kuasa nggak bakal kuat, betul nggak? Nggak bakalan kuat. Saya baru tahu juga nih dari Habel keceplosan kemarin bahwa video yang surprising kami berdua itu ternyata baru selesai jam 1. Berarti video itu baru selesai tanggal 25 Mei. Akan ditampilkan tanggal 25 Mei. Hah? Nggak pakai JR. Terus mereka juga nih panitia keceplosan juga ngomong begini. Itu pas lagi latihan, tiba-tiba Pak Tamto datang masuk ke ballroom. Nggak tahu ya, rupanya ada operasi khusus dari agen rahasia begitu ya. Untuk mencegah saya turun ke bawah mungkin ya. Nah, jadi saya tahu ini ada drakor itu di bawah itu ya. Sementara saya di atas rupanya di bawah bikin drama Korea itu. Nah, saudara-saudara, artinya ya, hari Pentakosta hari ini yang ingin Tuhan sampaikan kepada saudara dan saya. Yuk kita harus upsize. Kita harus memiliki misi yang lebih dan lebih. Jangan tanya apakah kita mampu atau tidak mampu. Jawabannya sudah jelas, tidak akan mampu saudara. Ya. Yang penting adalah kita mau atau tidak mau. Kalau kita mau, Tuhan akan memperlengkapi. Tuhan akan memperlengkapi. Amin. Charity belum berakhir di tanggal 25 Mei kemarin. Dana yang terkumpul belum bisa sama sekali untuk bisa membeli satu lahan pun. Berarti misi belum accomplish ya. Yuk kita lakukan. Mampu atau tidak mampu itu bukan soal. Tapi mau atau tidak mau. Kalau kita mau, maka kuasa yang Tuhan tempatkan dalam diri kita, yaitu kuasa Roh Kudus, akan memampukan saudara. Akan mengupsize saudara untuk bisa melakukannya. Dan beritakan terus. Jadilah orang-orang yang menjadi pemberita kabar baik. Pemberita sekolah kabar baik. Kenapa? Karena kita adalah saksi. Saksi hidup. Bukan saksi dusta. Kita sama-sama tahu cerita jatuh bangunnya perjalanan kabar baik ini. Saya yakin Ibu Iis juga bisa menceritakan banyak hal tentang sekolah ini. Saya yakin Ibu Mei juga pasti banyak bisa menceritakan. Ibu Warti mungkin belum terlalu lama bersama-sama dengan kita, tapi saya yakin Ibu Warti juga bisa menceritakan banyak hal tentang pergerakan kabar baik ini. Kita semua bisa lakukan itu. Dan Roh Kudus mempermampukan saudara-saudara. Kita tundukkan kepala kita. Tuhan terima kasih. Hari ini di hari Pentakosta, hari ke-50 di mana Alkitab mencatat di hari ke-50 itulah Roh Kudus dicurahkan dan semua anak-anakmu, murid-muridmu bergerak pergi menjadi saksimu. Kami adalah komunitas kabar baik. Kami punya tugas menjadi pesaksi kabar baik. Karena itu Tuhan, kami mau bulatkan tekad kami hari ini di hari Pentakosta 25 Mei 20 berapa ini? 28 Mei 2023. Kami bulatkan tekad kami. Kami mau bergerak. Kami mau bergerak. Terima kasih kalau pergerakan ini Engkau backup melalui media massa, melalui media elektronik. Untuk membackup kami. Mungkin juga untuk boleh mempercepat pergerakan yang ada. Tapi kami juga tidak mau berpuas diri. Kami pun mau melakukan bagian kami Tuhan. Kiranya Allah Roh Kudus, kuasa-Mu bekerja dalam diri kami. Dan kami boleh pergi untuk menjadi orang-orang yang mempersaksikan sebagai saksi hidup dari pergerakan kabar baik
Kami juga tidak mau berhenti sampai di sini. Charity belum berakhir. Kami percaya ada bagian yang masih bisa dan bahkan masih harus kami lakukan. Beri kepada kami hikmat Tuhan Yesus untuk kami melakukan bagian kami, apapun itu. Seorang anak kecil Winda saja bisa melakukan speak up seperti itu, didengar oleh begitu banyak ribuan orang. Petrus juga didengar oleh ribuan orang. Bahkan seorang anak kecil Winda didengar oleh ribuan orang. Dan mungkin dia tidak pernah menyangka dalam sejarah hidupnya Tuhan sempat torehkan sejarah ini. Kami juga mau seperti apa yang dilakukan oleh Engkau di dalam diri Bu Mari, di dalam diri Pak Irwan, di dalam diri Winda, dan di dalam diri anak-anak yang kemarin perform di tanggal 25 Mei. Izinkan kami melakukannya sebagai bukti kami mengerti atas firman untuk pergi jadikan semua bangsa murid. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya jemput kita semua bangkit berdiri. Tuhan, kami juga mau jadi saksi bagi Indonesia. Biar melalui hidup kami, orang-orang di sekitar kami boleh lihat Kristus. Nah, saat ini kami mau berdoa untuk Indonesia Tuhan. Kami yakin dan percaya Indonesia ada dalam hati-Mu. Dan Indonesia adalah menjadi sasaran kasih karunia-Mu, berkat-Mu. Kemurahan-Mu turun atas Indonesia Tuhan. Berkati, pakai Bapak Presiden Joko Widodo dan semua staf yang ada. Menjadi alat-Mu untuk tercurahnya pemulihan atas Indonesia Tuhan. Kami juga berdoa untuk semua misionaris kabar baik yang mengajar, mendidik anak-anak. Tuhan Yesus, berkati mereka, jerih payah mereka tidak pernah sia-sia. Kau balaskan dengan berlipat kali ganda kasih setia dan rahmat. Kami berdoa untuk semua orang yang berkontribusi dalam Charity Gala Dinner 25 Mei kemarin. 100 lipat kali ganda Kau balaskan mereka dengan berlimpah-limpah kasih setia dan rahmat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya semua orang yang berkontribusi di sana bukan cuma sampai kemarin saja, dan mereka akan terus berkontribusi Tuhan. Kalau ada acara-acara event-event charity lainnya yang sudah dirancangkan, Tuhan Yesus Kau berkati, Kau buka jalan. Apa yang diinisiasi oleh Pak Dedi Budiman Host, apa yang diinisiasi oleh Jason, Tuhan Yesus, keduanya Engkau berkati Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Dan kami beriman pengadaan gedung sekolah Kristen kabar baik, kami terima realisasinya dalam nama Yesus. Apa yang kami terima di alam roh, kami pasti terima di alam nyata. Engkau buka tingkat-tingkat di langit untuk hal itu Tuhan. Kau kirimkan orang-orang yang tepat. Dan biar Allah Roh Kudus juga menjamah semua orang yang mendengar berita kesaksian ini. Gerakan mereka Tuhan Yesus untuk terlibat berkontribusi dalam perwujudan pengadaan gedung sekolah ini. Tuhan, hari ini juga kami membawa persembahan. Ini adalah sebagian kecil dari apa yang Kau terima bagi kami, yang kami bawa sebagai ucapan syukur atas begitu banyaknya berkat yang Kau berikan tiada putus setiap hari kepada kami. Kiranya ini juga boleh Engkau terima, suci kuduskan, dan Kau pakai menjadi bagian dari pewartaan kabar baik melalui kabar baik ministry ini Tuhan. Dan akhirnya Tuhan Yesus, kami mau buka hati kami arahkan kepada Kristus, kami angkat kedua tangan kami. Tangan ini adalah tangan yang menerima berkat-Mu. Tangan yang sama juga adalah tangan yang menjadi saluran berkat-Mu. Tuhan, kami yakin dan percaya, darah Yesus sucikan, kuduskan kami, tutup rumus kami rapat sempurna. Terus mencurahkan berkat atas kami. Darah Yesus patahkan segala siasat sejahat. Darah Yesus basuh bersih kami dari segala yang jahat, dari segala sakit penyakit, dari segala virus. Darah Yesus patahkan segala kutuk, segala belenggu. Kami percaya berkat dari Allah Bapa, kuat kuasa dari Yesus Kristus, persekutuannya namanya bersama Allah Roh Kudus, selalu Engkau curahkan limpah atas kami, kini dan selamanya. Setiap kita yang berkati Tuhan, bersama dengan saya katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus berkati. Shalom.